wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fala udwana illa ala zalimin. Wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahu al-aradin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alaihi afdalut taslim. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi menjelang terbit ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik, hidayah, rahmatnya sehingga kita pandai bersyukur kepada Allah, dan mudah-mudahan dengan itu Allah kiranya berkenan menambah nikmatnya kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Marilah tetap kita sampaikan salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau yang beriman, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan seluruh generasi umat Islam ini sampai akhir masa nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita. Di kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Belum bisa kamera saya. Terakhir kemarin kita sampai pada ini ya, bahwa dalam kita mencari ilmu itu harus mengedepankan hal yang fardu ain terlebih dahulu daripada yang fardu kifayah. Ini ya, termasuk mendahulukan apa yang kita secara personal butuhkan daripada yang dibutuhkan oleh orang lain. Ya, wa iyyaka an tashtagil bima yasluh ghairuka qabla islahi nafsik. Jauhi olehmu untuk sibuk ya, memperbaiki orang lain sebelum memperbaiki dirimu sendiri. Jadi ilmu yang bermanfaat bagi diri secara pribadi dan yang fardu ain itu lebih kita dahulukan. Washtagil bi islahi batinika, dan sibukkan dengan memperbaiki sisi batinmu dan mensucikannya dari sifat-sifat tercela. Seperti al-hirs. Semangat yang berlebihan itu namanya tamak. Ya. Hasad, riya, bangga diri, ya, ujub. Qabla islahi zahirika, sebelum memperbaiki apa yang tampak darimu. Ya. Jadi kita perbaiki sisi dalam hati kita dulu, sebelum apa yang tampak oleh orang lain dari perilaku kita. Nah, jika tidak demikian, kalau kita belum mampu, idealnya ya, kalau kita belum mampu memperbaiki sisi dalam kita, maka idealnya tidak boleh kita sibuk untuk belajar yang fardu kifayah. Idealnya begitu, tapi karena kadang tuntutan pekerjaan, tuntutan usia, kita mendahulukan hal yang tampak dulu, padahal kita belum memperbaiki sisi hati kita. Nah, gimana caranya, tipsnya ya, di sela-sela kita mempelajari yang sisi zahir itu, senantiasa kita perbaiki yang sisi dalamnya, sisi yang berkaitan dengan hati.
Nah, makanya di sini terakhir itu ya. Fabda bi kitabillah. Jadi apa yang bermanfaat bagi kita secara personal itu adalah mulailah dengan Al-Quran. Maka sudah benar ya, komunitas ini ada pelajaran tafsir juga. Fabda bi kitabillah, ya, termasuk ada tahsinnya. Mulailah dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali ya. Karena itu panduan hidup kita. Summa bisunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Baru berikutnya summa bi'ulumil Quran. Kemudian ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Tafsir ya. Pertama Qurannya langsung. Membacanya ya. Kemudian hadisnya secara langsung. Kemudian bi'ulumil Quran dari tafsirnya. Kemudian nasikh wa mansuh. Ini ilmu cabang berikutnya ya. Nasikh itu yang menghapus. Karena dalam Al-Quran itu ada ayat yang menghapus, ada yang dihapus. Allah telah menyebutkan hikmahnya. Ma nansakh min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au misliha. Tidaklah kami hapus beberapa ayat dalam Al-Quran itu. Na'ti bi khairiha ya. Ma nansakh min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha. Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang serupa. Jadi dihapus dan menghapus sebagian ayat itu adalah untuk hikmah yang Allah kehendaki. Salah satu contoh dalam ayat puasa misalnya, dahulu sebelum dihapus, itu bahkan berhubungan suami istri itu tidak boleh hanya di siang ya, tapi di malam juga tidak boleh. Tapi kemudian dihapus uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Kemudian dibolehkan di malam hari. Nah, itu beberapa contoh ya, atau satu contoh yang ada dalam Quran, nasikh dan mansukh. Kadang ayat dihapus dengan hadis. Atau sebaliknya hadis menghapus ayat dan sebagainya. Ini rinciannya ada di ilmu namanya usulul fiqh. Kemudian wa muhkam wa mutasyabih. Muhkam itu yang jelas maknanya. Mutasyabih itu yang masih belum jelas ya. Ada beberapa penafsiran. Itu mutasyabih. Salah satu contohnya misalnya beberapa pembukaan ayat. Ada alif lam mim itu ya. Itu meskipun beberapa ahli tafsir memberikan penafsiran, tapi secara umum mereka mengatakan wallahu a'lam. Allah lebih mengetahui arti sebenarnya. Alif lam ra ya. Kemudian kaf ha ya ain shad misalnya ya di awal surat Maryam itu dan sebagainya. Ini mutasyabih ya. Dan yang lain ya. Jadi pertama Al-Qur'an, kemudian hadis, kemudian ilmu Quran ya. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Quran, tafsir dan sebagainya. Nah, demikian juga hadis wa kadzalika as-sunnah. Hadisnya baru setelah itu istagil bil furu'. Sibukkan dengan cabang-cabang dari hadis itu. Wa usulul fiqhi wa hakadha dan usul fikih ya. Dan begitu sisa ilmu yang lain yang juga perlu kita pelajari secara bertahap yang dimana yattasi' lahul umur, usia kita mencukupi untuk bisa belajar dan waktu juga sempat ya wa yusaidu fihil waktu. Waktu juga mendukung untuk bisa belajar itu, maka kita harus belajar. Jadi memulainya dari yang paling penting dan paling bermanfaat bagi diri sendiri, karena itu nanti akan
dipertanggungjawabkan kepada Allah. Pertama perintah kita di dunia ini kan Iqra, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, perintah untuk membaca. Nah, berikutnya jamaah sekalian, wala tastaghrik umroka fi fannin wahid minha talaban lil istiqsa. Nah, janganlah usiamu ya tastaghrik fi fannin wahid, dihabiskan untuk satu cabang ilmu saja. Nah, janganlah usiamu ya hanya untuk mempelajari satu cabang ilmu saja. Tolaban lil istiqsa, untuk mengetahui detail dari ilmu itu. Karena kenapa? Karena ilmu itu banyak. Jadi idealnya kita mempelajari banyak cabang ilmu. Tapi di masa kita ini karena mungkin keterbatasan waktu dan sebagainya, maka ada spesialisasi masing-masing cabang ilmu itu ya. Dalam perkuliahan kan begitu, dipisah-pisah antara satu cabang ilmu dengan cabang ilmu yang lain. Itu termasuk tergolong baru ya. Zaman dulu tidak dipisah-pisah seperti itu ya. Nah, kenapa? Karena ilmu itu banyak. Sementara usia kita itu qasir, pendek. Ya. Dan ilmu yang semuanya itu adalah alat. Ilmu itu adalah alat yang bertujuan untuk memahami hal yang lain. Wahadiruha. Wa kullu syai'in yutlabu li ghairihi fala yanbaghi an yunsafihil matlub. An yansafihil matlub. Dan semua sesuatu yang dicari untuk hal yang lain, maka tidak sebaiknya kita lupa dengan apa yang kita cari itu. Kalau kita mempelajari ilmu tauhid misalnya, yang kita cari adalah bagaimana mengenali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sebaiknya kita melupakan tujuan dari belajar ilmu tauhid. Ya, jadi idealnya kita tidak harus fokus pada satu cabang ilmu saja. Makanya kalau kita lihat para ulama zaman dulu, mereka mahir di banyak bidang. Mahir di banyak bidang karena ya semakin banyak yang kita pelajari, maka insya Allah semakin kita memaksimalkan ya usia dan potensi yang Allah berikan kepada kita. Mungkin karena keterbatasan, maka di era kita ini fokus untuk mempelajari satu ilmu tersendiri. Nah, itu yang di cabang atau pasal sebelumnya ya. Sekarang masuk di pasal berikutnya. Faslun fi alimin lam yanfa'hu ilmu. Nah, ini kita harus menghindari hal ini ya. Satu pasal pada seorang ilmuwan, seorang ulama, tapi ilmunya tidak bermanfaat kepadanya. Ini na'udzubillah ya. Orang yang sudah belajar tapi ilmunya tidak bermanfaat. Kita berusaha untuk menjadi orang yang belajar tapi ilmunya juga bermanfaat bagi kita. Wa'lam, ketahuilah annal munazarah al-mawdu'ah liqasdil mubalaghah wal mubahah manba'ul akhlaq al-mazmumah. Ketahuilah bahwa berdebat ya, munazarah ini. Berdebat tematik al-mawdu'ah ya. Tapi bukan berdebat tidak selalu tercela ya. Diskusi tidak selalu tercela. Tapi kalau debat atau diskusi tujuannya liqasdil mubalaghah. Mughalabah ya. Kebalik ya. Liqasdil mughalabah. Tujuannya untuk menang-menangan ya. Wal mubahah, dan untuk bangga-banggaan. Nah, ini yang tercela. Karena
kalau tujuan berdebat itu mencari kemenangan atau mencari bangga-banggaan tadi, kalau menang merasa bangga, saya hebat dan sebagainya, itu adalah sumber akhlak tercela. Tapi kalau diskusi memang tujuannya untuk mencari kebenaran, mencari hasil yang paling relevan ya, paling benar, itu boleh. Imam Syafi'i juga dulu pernah diskusi dan berdebat. Dan uniknya pernah beliau berdebat dalam sisi bahasa Arab ya, teori tertentu dalam bahasa Arab itu. Akhirnya mengakui kebenaran pihak lawannya dan lawannya pun mengakui kepakaran Imam Syafi'i. Teori yang disampaikan. Pada kesempatan yang lain ternyata Imam Syafi'i menggunakan teori lawan itu dan lawan itu pun menggunakan teorinya Imam Syafi'i dalam kesempatan yang lain. Itu kan munsif namanya ya. Memang tidak ngotot dengan pendapatnya sendiri, tapi mengakui kebenaran dan kerincian dari teori dari pihak lawannya. Nah, kalau diskusi atau debat yang begitu boleh. Ini yang tidak boleh adalah untuk likosdil mughalabah. Tujuannya untuk memenangkan teorinya sendiri, wal mubahah dan bangga dengan teori yang dia miliki sendiri. Kenapa kalau itu sumber akhlak tercela? Karena wala yaslam sahibuha min kibrin. Pelaku orang yang begitu itu tidak selamat dari sombong ya, dari kesombongan. Karena tujuan sejak awal sudah salah. Nah, kemudian lihtiqaril muqassirina anhu. Ihtiqar itu hina ya. Jadi orang-orang yang tidak mampu mengendalikan sisi batinnya tadi dalam hal debat atau diskusi itu dia akan menjadi hina sebenarnya. Apalagi teorinya ternyata tidak benar. Ternyata salah misalnya, dan tapi dia ngotot membenarkan. Nah ini ketika diketahui oleh pakar yang lain, dia semakin hina, semakin tidak ada harganya. Kemudian min kibrin ya, wa ujbin bi nafsihi. Ujub ya, bangga diri dengan dirinya sendiri. Lirtifaihi ala katsirin min nuzaraihi. Dia merasa di atas rata-rata dari teman diskusi atau debatnya itu. Nah, perasaan itu yang kadang mengarahkan dia untuk tadi bangga, merasa menang. Juga tidak selamat dari riya, walaya selam minar riya. Riya itu kita ketahui dia menghapus amal gitu ya. Menghapus amal yang kita riya di situ. Gugur. Jadi sia-sia ya. Mungkin orang tadi itu akan menang di diskusinya atau dalam debatnya, tapi di sisi Allah karena dia riya, apa yang dia usahakan itu dari teori itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Ini kan rugi. Nah, li'anna jumhur maksudil munaziril yaum, karena rata-rata jumhur itu mayoritas tujuan dari orang yang berdebat hari ini di masa penulisan buku ini ya. Jadi masa penulisan buku ini sudah banyak gitu. Tujuan yang kurang pas ya. Nah, tujuannya rata-rata mereka itu di masa itu ya. Ilmun nasi bi ghalabatihi. Manusia tahu kalau dia menang. Jadi menang-menangan ya. Oh ternyata ya, supaya dianggap seorang ilmuwan, dianggap sudah gugur semua. Nah, wa itlaq al-sinatihim bi syukrihi wa madhihi. Tujuan lain rata-rata di masa penulisan buku ini, apalagi sekarang mungkin ya, adalah supaya mereka manusia itu dengan lisan mereka itu memuji, berterima kasih dan sebagainya. Ini
Makanya jangan sampai kita terlena akan pujian orang. Juga jangan sampai kita ini down ya dari celaan atau hinaan orang lain. Kenapa? Karena ilmu sebenarnya kita pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena pujian orang atau karena hinaan orang. Itlaq al-sinatihim bisyukrihi. Jadi tujuannya tadi ya, supaya lisan manusia, lisan him itu manusianya ini, bisyukrihi memujinya, berterima kasih kepadanya, memujinya. Nah, ini semakin bangga, semakin merasa menang. Fahuwa yadhhabu umruhu fil ulum allati tu'inu 'alal munazarah. Kalau ada perasaan itu, maka usianya akan dihabiskan untuk ilmu-ilmu yang akan membantu dalam debat tadi. Ya, dalam untuk memenangkan tadi ya. 'Alal munazarah mimma la yanfa'u fil akhirah. Yang hal itu tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Nah, tujuan sejak awal salah. Apa ilmu-ilmu yang akan membantu dalam memperbaiki debat dan diskusinya itu? Kahusnil lafzi. Baik dalam berbicara, retorika, dan sebagainya. Ya. Kemudian wahifdzun nawadir. Menghafalkan cerita-cerita yang untuk membantu ya dari debatnya itu. Ini satu contoh ilmu yang tidak bermanfaat bagi pelakunya. Bagi pelaku. Mungkin tidak hanya bab debat atau diskusi, tapi ilmu-ilmu yang lain juga berniat yang baik bisa seperti ini jadinya. Nah, kemudian penulis mengutip satu hadis Nabi, tapi hadis ini setelah dicek, ada tanda nomor 1 ini ya di bawah ini. Setelah dicek, padahal Ibnu Qudamah ini sudah berusaha untuk menyisihkan ya hadis-hadis yang kurang kuat ya, itu tidak pas. Ini riwayat Tobroni fil Ausat ya, wa Ibnu Adi fil Kamil wal Baihaqi fi Syu'abil Iman, tapi derajat hadisnya itu dhaif dan ya, lemah sekali hadisnya. Ini peneliti diteliti ulang kitab ini, catatan kakinya ini ya, dhaif jiddan. Tapi Imam Ahmad untuk hadis dhaif ini memberikan ruang untuk boleh diamalkan, tapi pada fadail amal ya, dan pada keutamaan amal. Syarat pertama. Syarat kedua, tidak boleh menyelisihi hadis yang lebih kuat di atasnya. Hadis dhaif itu ya, masih boleh diamalkan, tapi dalam fadilah amal. Apa bunyi hadisnya? Asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah. Orang yang paling keras azabnya nanti di hari kiamat ya, itu adalah bukan orang tidak punya ilmu, tapi alimun, seorang alim, ilmunya tidak bermanfaat kepadanya. Alimun lam yanfa'hu ilmu. Ya. Kalau kita carikan cantolan di Al-Qur'annya seperti misalnya apa namanya, gelar Allah kepada mereka ahli yang tidak mampu mengambil kama salil yahmilu as. Kenapa pelakunya? Na'udzubillah. Na'udzubillah ya. Asyadun nasi adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu ilmu. Kemudian bab berikutnya adalah ini bab etika ya. Adab. Bab fi adabil muallim wal muta'allim. Adab
seorang guru dan murid. Wa afatul ilmi, dan bencana ilmu. Kemudian wabayan ulama isu, menjelaskan tentang mana ulama yang buruk dan mana yang ulama al-akhirah, yang mengedepankan kehidupan akhirat. Ini bab temanya ya. Bab tentang adab seorang guru, muallim. Wal muta'allim adalah murid. Afat ini bencana, hal-hal yang akan merusak ilmu itu. Kemudian siapa saja mereka yang kategori ulama usu, ulama yang buruk ya. Kemudian wa ulama dan ilmuwan yang untuk murni tujuan akhirat. Amal muta'allim fayan bagilahu takdim taharatin nafsi an radha'ilil akhlaq wa madmumis sifat. Seorang murid ya, itu sebaiknya dia mendahulukan ya, takdim taharatin nafs, mensucikan dirinya saat belajar itu. Nah, ini kadang mungkin lupa di antara para pembelajar dari tujuan yang seperti ini atau dari sifat yang seperti ini. Taharatin nafs, jiwanya bersih atau suci dari apa? Dari radha'ilil akhlak, akhlak-akhlak yang tercela atau yang hina. Wa mazmum as-sifat, mazmum tercela ya, sifat-sifat yang tercela. Kenapa? Li'id al-ilmu ibadatul qalbi. Karena ilmu itu sebenarnya kita sedang beribadah, tapi ibadah hati. Jadi ilmu itu ibadah hati ya. Maka idealnya kita bersihkan dari hal-hal yang atau sifat atau akhlak yang tercela. Maka ada tata krama, tata caranya ya dalam belajar. Kemudian wayan bagilahu qat'ul alaik asyagilah. Sebaiknya bagi seorang yang belajar itu adalah memutus ya. Qat'un itu memotong. Al-alaik asyagilah. Hal-hal yang menyibukkan dia dari mencari ilmu itu. Jadi harus fokus. Fokus kepada ilmu yang sedang dia pelajari. Karena dia sedang beribadah ya. Fa'innal fikrah mata tawazza'at qasurat an idrakil haqa'iq. Kenapa kita pada saat belajar cabang ilmu tertentu, apalagi ya ini di masa online ini kadang banyak kasus gitu kan, pada saat belajar kan gurunya nggak tahu kan gitu. Yang pendidikan formal banyak kasus gitu ya. Akhirnya kayak seperti yang belajar itu kayak main-main dan sebagainya. Maka sebaiknya wayan bagilahu qat'ul alaik asyagilah, memutus hal-hal yang menyibukkan dia dari belajar pada saat apa yang dia pelajari. Kan kenapa? Karena pemikiran ini ya, pikiran kita ini mata tawazza'at, pada saat dia terpecah fokusnya ya, fokus 1, 2, 3 ya. Itu qasurat, dia akan pendek ya, terbatas. An idrakil haqa'iq, untuk mengetahui hakikat ilmu yang sedang dia pelajari. Ya, fa innal fikrah mata tawazza'at. Ya, tawazza'at berarti nggak fokus ya. Dia belajar tapi dia mikir yang lain. Hadirun jismuhu, kadang di begitu ya, fisiknya hadir tapi ghaibun aqluhu, akalnya atau pikirannya nggak hadir di tempat. Itu menjadikan orang itu qasurat ya an idrakil haqa'iq, untuk mengetahui hakikat dari ilmu yang sedang dia pelajari.
Waqad kana salaf yu'thiruna al-ilma ala kulli syai'. Generasi terdahulu dari umat Islam ini itu yu'thirun, mengutamakan ilmu dari semua hal, dari hal yang lain. Faruwiya anil Imam Ahmad rahimahullah, diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa beliau itu sampai tidak menikah ya, kecuali setelah umur 40 tahun Imam Ahmad itu. Ya, karena fokus untuk ilmunya. Maunya fokus untuk ilmunya. Jadi bukan hal yang tercela jika memang fokus ya menunda untuk menikah. Itu satu contoh ya. Wa uhdiyat ila Abi Bakar Al-Anbari jariyah. Juga pernah dihadiahkan seorang budak perempuan ya atau pembantu perempuan kepada Abi Bakar Al-Anbari. Salah satu ulama zaman itu ya. Falamma dakhalat alaihi tafakkara fi istikhraji mas'alatin fa'azubat anhu. Jadi pada saat ini yang perempuan ini masuk ya, Abi Bakar Al-Anbari ini sedang memikirkan pada masalah tertentu ya dari ilmu yang dia pelajari. Fistikhraji mas'alatin fa'azubat anhu, akhirnya yang perempuan ini tidak tertarik juga kepadanya. Faqala, kemudian Abu Bakar Al-Anbari ini berkata, akhrijuha ilan nukhas. Keluarkan ini orang ini. Zaman itu ya, karena masih ada perbudakan, kepada penjual budak. Kemudian yang perempuannya berkata, apakah ada dosa, ada kesalahan? Saya melakukan kesalahan, qala la, enggak ada. Illa anna qalbi ishtaghala biki. Hanya saja hati saya terganggu ya dengan adanya dirimu ini. Wa ma qadru mislika an yamna'uni ilmi. Ini komentarnya ya. Wa ma qadru mislika an yamna'uni ilmi. Tidak boleh ya posisi sepertimu ini menghalangiku untuk belajar ilmuku. Ini bagaimana generasi terdahulu ya fokusnya ya ada keinginan tapi fokusnya lebih besar kepada ilmunya ya, lebih besar kepada ilmu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu masih dicontoh ya bagaimana seorang pelajar yang seharusnya ia lakukan. Wa 'alal muta'allim juga, bagi seorang pelajar juga, an yulqi zimamahu ilal muallim ilqa al-marid zimamahu ilat tabib. Ini adab seorang murid kepada guru. Nah, murid ini seharusnya kepada gurunya itu yulqi zimamahu, sama pasrahnya seperti orang sakit pasrah kepada dokter. Gitu ya. Etikanya seperti itu. Makanya pada saat Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, gitu ya, itu kan ya sudah belajar penuh total di situ, fokus sampai menghabiskan kitab Muwatta itu ya, dengan etika-etika seperti ini ya. Nah, tapi setelah kemudian mempelajarinya, ya tawadhu lahu ya, bertawadhu kepada gurunya, wa yubalik fi khidmatihi, juga sangat membantu gurunya dalam banyak hal ya. Nah, tapi Imam Syafi'i bukan kemudian kok ada mazhab lain setelah mazhab Maliki ya. Ada mazhab Syafi'i tersendiri dan kadang berbeda dengan gurunya, itu tidak masalah. Jadi berbeda itu bukan berarti tidak menghormati gurunya. Ya. Tapi karena mungkin menemukan teori lain yang kemudian dikembangkan, akhirnya berbeda dengan guru sebelumnya. Tidak masalah. Tapi pada saat dia belajar sebelumnya, dia memang yulqi zimamahu, ya,
yulqi zimamahu ilal muallim. Pasrahnya itu seperti pasrahnya seorang pasien kepada dokter. Gitu ya. Tapi pasrahnya juga tidak, pasien itu kan tidak total ya. Kadang juga diskusi, tanya-tanya kepada dokternya. Ya begitu. Idealnya seorang pembelajar. Nah, waqad kana Ibnu Abbas ya, radhiyallahu an, ini seorang sahabat termasuk kibarus sahabah, pembesar para sahabat, itu ya'khudhu bi rikabi Zaidin bin Sabit wa yaqul, pernah mengambilkan tunggangan Zaid bin Sabit ya. Zaid bin Sabit kan termasuk as-sabiqun al-awwalun, yang pertama kali masuk Islam. Wa yaqul hakadza amarona an naf'al bil ulama. Ya, begini seharusnya yang diperintahkan kepada kami oleh Nabi ya, untuk melakukan atau memperlakukan para ulama. Membantu ya, membantu mengambilkan tunggangan Zaid bin Sabit. Itu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ya, yang juga tergolong ulama dari para sahabat ya. Termasuk Zaid ini, tapi saling menghormati satu dengan yang lain. Nah, wa mata takabbarul muta'allim, nah ini ya, kapan saja seorang pembelajar itu merasa takabur, merasa sombong, an yastafida min ghairi mausufin bitaqaddum fahuwa jahil. Kalau seorang pembelajar itu merasa ada sisi sombongnya untuk bisa mengambil manfaat ya, min ghairi mausufin bitaqaddum, mungkin bahasa kita cenderung agak meremehkan gurunya gitu ya. Min ghairi mausuf bitaqaddum ya, dengan orang yang disifati tidak punya keutamaan tertentu, jadi merasa dia lebih unggul dan sebagainya. Fahuwa jahil, dia sebenarnya orang yang jahil, orang bodoh ya, orang tidak punya ilmu. Pada saat dia takabbarul muta'allim ya. Kenapa? Li'annal hikmah dhalatul mu'min. Ini hadis Nabi dikutip di sini ya. Tapi dijadikan redaksi dari buku ini. Karena hikmah itu seperti hal yang hilang dari seorang mukmin. Aina ma wajadaha akhadhaha. Dari mana saja dia mendapatkan, maka dia berhak untuk mengambilnya. Jadi tidak boleh meremehkan siapapun, gitu kan. Karena hikmah itu oleh Allah disebarkan kepada banyak orang. Gitu kan. Kadang bisa jadi kita dapat hikmah dari orang di jalanan itu, ya, dari kesederhanaan hidup dan sebagainya ya. Ada banyak hikmah yang kita dapatkan dari orang yang bisa jadi dia lebih rendah derajatnya dari kita. Gitu ya. Maka tidak boleh ada sisi seorang pembelajar ya, takabur ya, sisi sombong untuk tidak mau kemudian mengambil manfaat dari orang yang mungkin dianggap lebih rendah dari dia. Karena hikmah ini kalau kita bisa mendapatkan dari siapapun ya, itu dhalatul mukmin. Hal yang hilang dari seorang mukmin. Bahkan kita bisa mengambil hikmah itu dari siapa saja, termasuk mungkin yang berbeda agama dengan kita. Karena bisa jadi dari sisi sosial, dari sisi interaksi, itu kita bisa mengambil dari orang lain siapa saja. Kita sebagai seorang mukmin lebih berhak mengambil hikmah itu ya, dari siapa saja. Wal yada' ra'yahu li ra'yi mu'allimihi. Dan yada' ya, meninggalkan atau mendahulukan pendapat gurunya daripada pendapatnya dia. Fa inna khata'al mu'allim, karena kesalahan seorang guru itu lebih bermanfaat bagi seorang pembelajar
min sawabi nafsihi, dari kebenaran dirinya. Ya. Nah, ini kalaupun misalnya punya pendapat yang berbeda, ya boleh disampaikan seperti tapi dengan tata cara, dengan cara yang sopan, ya, yang sopan. Seperti Imam Syafi'i ternyata mazhabnya berbeda dengan mazhab gurunya Imam Malik, ya. Termasuk Imam Ahmad, itu muridnya Imam Syafi'i, ternyata berbeda mazhabnya dengan mazhab Imam Syafi'i. Tidak masalah, tapi disampaikan dengan baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian pernyataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ini ya. Inna min haqqil alim alaika, hak seorang yang berilmu kepadamu itu antas lamal kaum amatan. Jadi untuk antas lam alal qaumi amatan, hak seorang alim kepadamu. Jadi hendaknya semua kaum itu selamat, ya. Pada saat kita belajar, jadi semua orang menjadi nyaman, ya. Semua orang yang di luar guru dan murid ini itu selamat. Selamat dari apa? Ya, dari membicarakan, dari ya dan sebagainya, ya, mencela, menghina dan sebagainya. Wa takhussuhu bitahiyyah. Juga hendaknya hak seorang alim kepadamu itu adalah tahussuhu, ya, mengkhususkan untuk menghormatinya. Wa antajlis amamahu, duduk di hadapannya. Indahu biyadika, tidak nunjuk dengan tanganmu. Ya, dengan penuh kesopanan tata kerama belajar. Wala tusyir indahu, tidak menunjuk kepadanya dengan tanganmu. Wala tughmizan bi'ainika, juga tidak kemudian memalingkan, ya, matamu dari penglihatanmu dari beliaunya, seorang guru, ya. Ini idealnya pada saat offline, ya. Kalau online begini ya tidak tahu. Atau zaman sekarang ini, ya. Wala tughmizanna bi'ainika, ya. Ya fokus, ya. Menunjukkan serius, fokus, belajar, ya, menghormati orang yang memberikan pelajaran. Ini nasihat dari Ali bin Abi Thalib. Wala tukfir alaihi su'al, jangan banyak bertanya kepadanya. Tentunya pada saat gurunya berbicara, ya. Tapi kalau diberi kesempatan bertanya, ya boleh bertanya. Wala tu'inuhu fil jawab, tidak boleh membantunya untuk menjawab. Mendahuluinya, ya. Kadang seorang guru mau menjawab terus didahului atau ditambahi dan sebagainya. Wala tulih alaihi idza kasul. Tidak kemudian pada saat gurunya kurang berminat, ya, itu tidak kemudian bertanya berulang-ulang. Ya, memaksa, ya, terkesan memaksa pada saat gurunya sedang tidak minat. Kasula ini malas, ya, atau enggak mood. Ya, wala tulih alaihi idza kasul. Wala turaji'hu idza imtana. Tidak merujuk kepadanya ketika saat sedang tidak berkehendak. Ya, idza imtana. Mau menemui, oh saya masih ada keperluan, ya, tidak memaksa untuk tetap mau menemui misalnya. Wala turaji'hu idza imtana. Ini bagian dari adab-adab seorang pembelajar. Nanti di bawah ada adab gurunya. Wala ta'khud bi thawbihi idza nahadha. Tidak mengambil pakaiannya pada saat dia bangkit, ya. Artinya seakan menghalangi, ya, pada saat dia mau berdiri gurunya, ya. Atau hal yang seperti itu. Wala tufshi lahu sirran, tidak boleh membeberkan aibnya, aib guru, ya. Wala tufshi lahu sirran. Sir itu rahasia. Masing-masing orang pasti punya celah, pasti punya kelemahan, ya. Pada saat mungkin mengajar,
Masing-masing orang akan berbeda, punya kebiasaan-kebiasaan yang kurang bagus ya. Tidak boleh wala tufsi, membeberkan hal yang tercela itu. Kemudian wala taghtabanna indahu ahadan. Tidak boleh menggibah ya gurunya ya. Wala tatlubanna asratahu, tidak mencari-cari kelemahan dari gurunya itu. Tatlubanna ini kan pakai nun taukid ya, dipastikan tidak perlu ya. La tatlubanna, mencari-cari asratahu, kelemahan atau ketergelinciran gurunya. Makanya setiap orang punya salah, punya kelemahan. Tidak perlu kemudian dicari-cari kelemahannya ini. Ambil yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak bermanfaat. Karena tujuannya supaya kita lebih lebih tinggi derajatnya, derajat keilmuan kita ya. Ambil yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat ditinggalkan, tidak perlu kemudian digibah ini ya. Wa inzalla, ketika gurunya melakukan kesalahan, wa inzalla qabilta ma'ziratahu. Qabilta ma'ziratahu. Seorang murid bisa kamu ya, kan alaika tadi ya, kata gantinya orang kedua kamu. Ini nasihat Ali. Fa inzalla, jika gurunya salah, qabilta, maka kamu menerima kesalahan itu, artinya memaafkan ya. Wala taqulanna lahu, jangan kamu mengatakan kepadanya sami'tu fulanan yaqul kaza. Saya pernah mendengar fulan mengatakan begini. Wala inna fulanan yaqulu khilafaka, atau saya pernah mendengar seseorang yang mengatakan berbeda dengan pendapat Anda misalnya. Jadi membanding-bandingkan. Ya. Tapi kalau gurunya mempersilahkan ya disampaikan dengan penuh kesopanan gitu ya. Nah, ini adab pembelajar ya. Kemudian wala tasifanna indahu aliman. Ini etika ya, bab etika ya. Meskipun ya boleh tapi dengan cara yang baik ya. Jangan pernah mensifati alim lain di hadapannya. Makanya tadi terkesan membanding-bandingkan. Jangan mensifati orang lain atau ilmuwan lain, ulama lain di hadapan beliau. Kalaupun kita pernah mendengar, ya sudah untuk konsumsi kita sendiri. Kalau mengatakan di hadapannya itu kan kurang sopan ya, babnya etika ini. Oh, saya pernah mendengar ini begini-begini. Atau orang ini atau guru saya yang ini begini-begini di depan guru yang sedang sekarang dia belajar kepadanya, itu kan tidak pas. Nah, kemudian wala tu'rid min tuli suhbatihi. Ya. Kadang orang tidak sabar pada saat durasi belajarnya itu kan lama ya. Nah, ini kadang sebagian pembelajar itu tu'rid min tuli suhbatihi. Tu'rid itu berpaling ya. Berpaling karena lamanya suhbah. Suhbah itu menemani. Ya, memang kadang perlu kesabaran. Ya, siapapun ya, masing-masing pada saat kita belajar, itu kan kita merasa oh, ada yang guru yang disukai, ada yang kurang disukai, dan sebagainya. Nah, itu kadang pada saat yang mengajar guru yang kurang disukai, itu kan kadang ada rasa ingin berpaling. Gitu ya. Nah, itu harus bersabar. Ya, apalagi kita butuh dengan ilmunya. Nah, kita butuh dengan ilmunya, bersabar dengan guru yang bisa jadi kita kurang suka. Bersabar, fokus, tetap mendengarkan. Wala tu'rid min tuli suhbatihi. Wala tarfa' nafsaka an khidmatihi. Jangan enggan ya, jangan enggan untuk membantu gurunya tersebut. Tarfa' nafsaka itu kan meninggalkan. Mengangkat dirimu ya, atau meninggalkan untuk membantunya, membantu gurunya kalau dimintai bantuan.
Wa idza aradta lahu hajah sabaqat al-qaum ilaiha. Wa idza aradat ya, lahu hajah, kalau gurunya butuh sesuatu, sabaqtal qauma ilaiha. Maka kamu hendaknya, ya pembelajar ini ya, orang yang pertama kali berusaha untuk membantunya, mendahulukan untuk membantu gurunya itu. Aradat lahu, lahunya ini adalah guru ya. Aradat lahu haja, kebutuhan yang diinginkan oleh gurunya. Sabakta, kamu hendaknya menjadi orang pertama dari di antara kaum itu untuk membantu kebutuhan gurunya itu. Fa inna ma huwa bimanzilatin nakhlah, karena guru itu seperti kurma ya, pohon kurma. Tantazir mata yaskut alaika minha syai. Pohon kurma itu kan ya orang yang di bawah itu nunggu saja kapan jatuhnya. Nah, yaskut ya, jatuh alaika minhu syai. Jatuh manfaat ya, netes manfaat kepada pembelajar ini. Itu etikanya ya, etika seorang pembelajar kepada gurunya. Kemudian berikutnya, wayan bagi an yahtariz al-khaid fil ilmi fi mabda'il amri minal isgha ila ikhtilafin nas. Sebaiknya orang yang ingin mendalami ilmu tertentu ya. Khaid itu bukan haid. Kalau haid orang wanita yang haid. Ini khaid, khada yahudu ya. Jadi al-khaid fil ilmi fi mabda'il amri, di awal dia belajar ya. Dia hendaknya menjaga diri, yahtaris itu menjaga, minal isgha ya, untuk mendengar ikhtilafin nas, kepada perbedaan pendapat manusia. Karena di awal-awal belajar, kalau mempelajari banyak perbedaan, itu akan yuhayyir aklahu, menjadikan akalnya bingung ya, atau sulit untuk menentukan mana yang harus diikuti misalnya. Makanya ada yang mengatakan kalau mau mempelajari misalnya contoh ilmu mazhab ya, perbandingan mazhab, hendaknya dia mengetahui satu mazhab dulu untuk jadi patokan kalau berbeda dengan mazhab yang lain. Itu idealnya ya. Tapi tidak selalu seperti itu ya. Fa inna dzalika yuhayyir, karena mengetahui banyak hal dalam satu waktu bagi pemula itu yuhayyir ya, menjadikan akalnya bingung ya. Wa yaftur dzihnuhu, dan pemikirannya menjadi tidak fokus ya. Yaftur itu lemah. Zihnu itu pemikiran atau akalnya. Jadi nanti akan menimbulkan rasa malas. Oh kok banyak sekali yang harus dipelajari. Karena masih pemula ya. Bagi yang sudah belajar lanjut ya silahkan. Monggo. Kemudian wayan bagilahu an ya'khud min kulli syai'in ahsanahu. Nah, ini ya. Etika seorang pembelajar itu hendaknya dia mengambil dari semua hal itu yang paling baik. Yang dipelajari itu kan ya dari sisi ilmunya mungkin, atau dari sisi gurunya, atau fasilitas yang dia dapatkan, itu mungkin ada yang baik, ada yang buruk. Nah, pembelajar yang baik, dia mampu mengambil dari semua hal itu yang mengitari dia sebagai pembelajar itu ahsanahu, yang paling bagus. Ya. Tinggalkan yang tidak bermanfaat, yang tidak bagus tinggalkan. Sudah, ambil itu. Karena tujuannya mengembangkan diri pembelajar ini ya. Dia bisa mengembangkan diri. Nah, pada saat dia misalnya nanti menyampaikan ilmunya dari hasil yang dia belajar itu, dia akan bisa belajar, oh dulu kesalahannya atau kekurangannya di sini, saya akan sempurnakan di sisi ini. Begitu. Nah, dulu misalnya kekurangan guru saya pada saat mengajar begini, sekarang saya tutupi kekurangan itu misalnya. Itu mengambil hal-hal yang baik, meninggalkan hal yang buruk dari apa yang dia temui pada saat dia dulu belajar. Nah, itu pembelajar yang baik seperti itu.
Li'annal umur, karena usia ini la yattasi' li jamil ulum. Tadi idealnya di atas tadi mempelajari banyak ilmu ya, banyak cabang ilmu. Tapi karena usia kadang tidak cukup ya untuk mempelajari semua ilmu, maka caranya mengambil dari semua hal itu adalah yang paling baik ini. Ambil yang baik. Summa yasrif jimama kuwatihi ila asyrafil ulum. Nah, ilmu kan banyak ya. Maka kita fokuskan saja karena usianya tidak cukup untuk mempelajari semuanya. Fokuskan untuk mempelajari kekuatan konsentrasi ya, jimam kuwatihi ini. Ila asyrafil ulum, kepada ilmu yang paling mulia. Kepada ilmu yang paling mulia. Apa itu ilmu yang paling mulia? Wa huwal ilmu al-muta'alliq bil akhirah. Ilmu yang terikat atau berkaitan dengan akhirat, bermanfaat bagi akhiratnya ya. Bermanfaat bagi akhirat. Kalaupun misalnya sekarang kita belajar ilmu-ilmu umum ya, maka niatnya kita perbaiki supaya juga akan bermanfaat bagi akhirat kita nanti. Meskipun kita sedang belajar ilmu umum sekarang. Alladzi bihi yaktasib al-yaqin ya, karena ilmu yang berkaitan dengan akhirat ini akan ya menjadikan seseorang itu yakin, semakin yakin. Alladzi hasalahu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi nanti akan kita juga mendapatkan seperti keyakinan Abu Bakar As-Siddiq ya dalam mempelajari ilmu Islam ini kan. Yang berbeda di antara as-sabiqun al-awwalun itu Abu Bakar yang mendapat gelar jujur ini ya. Siddiq, jujur atau benar. Siddiq itu ya. Hatta syahidalahu Rasulullah, sampai Rasulullah bersaksi tentang Abu Bakar ini. Nah, ini juga riwayat ini dikutip oleh penulis, tapi ada catatannya ini ya, nomor 1. Ternyata riwayat ini palsu ya, khobar maudhu setelah diteliti. Jadi Ibnu Qayyim ini ya, auradahul Ibnu Qayyim, jadi sebagai sebuah pendapat tidak apa-apa, tapi kemudian dinisbatkan kepada Nabi, ini tidak boleh. Ya. Karena setelah diteliti, padahal Ibnu Qudamah sudah menyatakan di mukadimah yang kita pelajari kemarin, menyisihkan hadis-hadis yang bermasalah ya. Tapi masih tersebut di sini ya. Wa mimma wada'ahu jahalatul muntasibina ila sunnah ya, yang memalsukan adalah mereka yang menisbatkan dirinya kepada hadis tentang fadilah-fadilah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini sebenarnya adalah bukan hadis tapi ucapan sebagai sebuah pendapat boleh. Ucapan Abu Bakar Ibnu Ayyash ya. Nah, tugas peneliti di sini ya, untuk ngecek ya, memastikan ini riwayatnya benar atau enggak. Ya. Nah, apa pendapat Abu Bakar Ibnu Ayyash ini ya? Jadi tidak bisa sekarang kita katakan ini sebagai persaksian Nabi kepada Abu Bakar. Tapi sebuah pendapat boleh. Masa bakokum Abu Bakar bikasrati saumin wala sholah. Tidaklah Abu Bakar itu mendahului kalian karena banyak puasa atau banyak sholatnya. Ya, pendapat si Abu Bakar ini ya, Ibnu Ayyash. Walakin bisyai'in waqara fi sadrihi. Tapi dengan sesuatu yang tersimpan di dalam hatinya, di dalam dadanya. Keyakinan maksudnya. Fahadhihi wadhaiful muta'allim. Ya, itu adalah menjadi kewajiban para pembelajar yang tadi adab-adab ya, etika seorang pembelajar. Nah, kenapa dianggap bermasalah? Karena riwayatnya tadi nggak ada cantolannya kepada Nabi. Persaksian ini ya. Karena kita tahu juga Abu Bakar itu tidak hanya yakin secara mendalam dalam hatinya, tapi ternyata beliau juga puasa juga kan, sholat juga. Bahkan pernyataan Umar yang banyak kita dengar ya, Umar itu berusaha menandingi Abu Bakar ya dalam banyak amal. Artinya musabaqah itu boleh ya, berlomba dalam kebaikan.
tidaklah pernyataan Umar, tidaklah cabang kebaikan tertentu yang aku berlomba dengan Abu Bakar itu ternyata Abu Bakar lebih dahulu mendahuluiku ya, lebih dahulu mendahuluiku. Artinya Umar tidak mampu mengimbangi kebaikan Abu Bakar di banyak cabang kebaikan. Artinya ya beliaunya juga bikasrati saum, bisa jadi memang satu sisi kebaikan adalah puasa, sisi kebaikan lain adalah sholat. Jadi Abu Bakar tidak hanya unggul di dalam keyakinan dalam hatinya, tapi juga unggul dalam perilaku. Jadi dari sisi makna pernyataan ini kan belum pas ya. Jadi tidak cukup orang itu unggul dari sisi keyakinan dalam hati, meskipun itu akan bermanfaat nanti dihisab ya. Karena selama keyakinan tauhid la ilaha illallah itu ada dalam hati, meskipun dia pelaku kemaksiatan ya, itu bermanfaat nanti dihisab ya. Tapi alangkah lebih baiknya keyakinan itu diimbangi dengan perilaku yang juga nampak dalam keseharian. Wallahu a'lam bishawab, itu mungkin yang bisa disampaikan tentang adab dan etika seorang pembelajar. Pada kesempatan berikutnya insya Allah disampaikan tentang adab dan etika seorang atau kewajiban seorang guru, amal mu'allim ya. Seorang. Wallahu a'lam. Kita akhiri dengan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah kiranya selalu melimpahkan taufik dan rahmatnya kepada kita semua. Aku qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Amin ya Allah. Muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa inda al hisab. Allahumma rabbana afriq 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha batan an baladina hadza Indonesia khassah wa an biladil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min jahdi wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin.